Baik, lalu yang keempat, ya, posisi yang keempat itu sinfun minhum yukfiruna bisani wa yukfiruna biwahdaniyatihi wa yukfiruna birisalati rahsan walakin yukfiruna birisalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah itu esa, dan mereka juga mengakui kenabian secara umum. Bahkan dalam kisah mereka juga diceritakan kisah para nabi yang lain, tapi mereka tidak mengakui risalah Muhammad SAW. Siapa mereka? Yahud dan Nasara atau Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Baik, walaupun pada kenyataannya orang Nasrani ternyata tak mengakui Allah itu esa, tapi Allah satu di antara tiga. Kemudian yang kedua, ya tadi yang pertama ya Allah memerintahkan kita beriman kepada kitab-kitabnya. Yang kedua, ikhbaruhu ta'ala an hafi qawli. Allah mengabarkan di dalam kitabnya, di dalam kitab sucinya, yaitu pada firman-Nya, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Dan Dialah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab bil haq dengan kebenaran. Yang dengan kitab itu Dia membenarkan ya apa-apa yang ada sebelumnya, yang ada di tangan mereka. Dan Dialah yang menurunkan Taurat dan juga Injil sebelum kitab, sebelum Rasulullah. Yahudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzala al-Qur'an, dan Dia menurunkan Al-Qur'an. Ya, jadi pengabaran dari Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Allah sendiri tentang bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, ya Al-Kitab diturunkan oleh Allah oleh para Rasul kepada para Rasul, lalu kemudian Al-Qur'an, ya Al-Qur'an berfungsi muhaimin bagi yang lain. Kemudian wa anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, dan kami telah turunkan kepadamu kitab suci dan membawa kebenaran, yang dengan kitab suci itu membenarkan yang ada pada yang sebelumnya. Minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi, dan sebagai muhaiminan. Tadi sudah kita bahas sebagai muhaiminan. Lalu kemudian yang ketiga, cukup banyak ayatnya, kira-kira yang ketiga. Ikhbaru Rasul, para Rasul, khususnya Rasulullah alaihi wasallam mengabarkan. Bidzalika bi ahadits katsiratin. Rasul sendiri mengabarkan tentang kitab-kitab suci. Ini bukan hanya Al-Qur'an yang Nabi kabari kepada kita, tapi kitab-kitab yang lain yang dikabari. Di dalam hadis yang sangat banyak, minha di antaranya Allah alaihi wasallam ucapan Nabi, innama baqa'ukum fi man salaf. Sesungguhnya jarak hidup antara kamu dengan generasi sebelumnya karena baina salatil asri ila ghurubi syams. Jaraknya sama seperti jarak antara sholat asar dengan terbenamnya matahari. Sholat asar sama matahari tenggelam kan nggak lama, yang paling cuma 3 jam. Dan kehidupan kita dengan umat sebelumnya itu jaraknya seperti itu. Itu jarak antara dari asar ke terbenamnya matahari. Kemudian utia ahlu Taurat, kepada ahlu Taurat ya telah diberikan at-Taurat, diberikan Taurat. Jadi kepada umat yang mendapatkan Taurat, Allah kasih Taurat itu. Fa'amilu biha, mereka mengamalkan isinya. Hatta intasofan nahar, sampai datang siang. Ya, summa ajzu, lalu mereka lelah. Ya, mereka capek, mereka lemah untuk mengamalkannya. Ya, waktu kiroton, maka mereka dikasih pahala 1 kirot doang. Pahalanya 1 kirot. Masih ingat nggak dulu? Kayaknya pernah saya kasih tahu kirot itu berapa? Di sini atau di majelis lain bisa? Di lain kali ya. 1 kirot itu kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim segede gunung Uhud. Ya, 1 kirot. Dan orang yang maaf miara anjing, ya,
tanpa ada hajat, misal untuk anjing untuk berburu, menjaga kebun, anjing pelacak, jadi biar anjing untuk hobi aja, maka ibadahnya berkurang 1 kirot. Ini hadis Sahih Muslim. Dari Ibnu Umar malah lebih gede lagi, 2 kirot. 1 gunung Uhud atau 2 gunung Uhud berkurang. Nah, amal kita segede pengki, berkurangnya segede gunung. Bangkrut. Amal kita sedikit, berkurangnya duluan. Kita jangan hendak seorang muslim tanpa ada tujuan yang hak dia menggunakan. Lalu kemudian kata Nabi, "Tsumma utiya ahlul Injil", kalau kepada ahlul Injil itu kaum Nasrani, ya, dikasih dah Injil. Fa'amilu bihi, lalu diamalkan itu Injil hatta ya suliyatil asr, sampai datang waktu asar. Jadi setelah siang itu waktu Injil, waktu ahlul Injil, sampai datang waktu asar mereka mengamalkannya. Tsumma ajazu fa'utu kiroton, lalu mereka lemah untuk mengamalkan lagi, capek. Lalu mereka dikasih pahala 1 kirot. Tsumma utitumul Qur'an, lalu buat kalian umat Islam dikasih Al-Qur'an. Fa'amiltum bihi, kalian amalkan Al-Qur'an itu hatta gharabatis syams, sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi kalau mereka yang Yahudi dari pagi sampai zuhur, yang Nasrani dari zuhur sampai asar, Islam dari asar sampai maghrib, ya. Lalu kemudian fitum kirataini, Allah memberi kalian 2 kirot. Umat yang lain 1 kirot, umat Islam 2 kirot menjalankan siapa. Ini tentu metafora atau biasanya seperti itu. Padahal waktunya sama, ya kan? Durasi mengamalkannya, waktu yang diberikan sama-sama. Dari zuhur ke asar dan dari asar ke maghrib, kurang lebih sama nggak? Sama ya. Nah, yang parahan tadi yang Yahudi gitu, Taurat dari pagi ke zuhur, lebih panjang lagi, 1 kirot doang dia dapat. Lalu, faqala ahli kitab bertanya, aqallu minna amalan wa aktsaru ajran. Ya, ini orang Islam aqallu minna, lebih sedikit dibanding kita amalnya. Tapi ya aktsaru ajran, pahalanya kok lebih banyak. Lebih sedikit amalnya, lebih sedikit pengamalan dalam Al-Qur'an, kitab sucinya, tapi pahala yang dikasih kok lebih banyak dibanding kita. Kalau Allah menjawab, kalau zalamtukum min haqqikum min syai', apakah aku telah berbuat zalim kepada kalian? Dijawab oleh mereka, la, tidak. Allah menjawab, huwa fadli utihi, huwa fadli utiyahu man asya. Itu adalah keutamaanku, ya, karuniaku yang aku berikan kepada hamba-Ku yang aku kehendaki. Terserah Allah begitu. Dan alhamdulillah, ya, fadilah itu diberikan kepada umat Islam. Ya, kita durasi waktunya sangat panjang dengan mereka, pendek dengan Yahudi, tapi mengamalkan Al-Quran lebih besar isinya, lebih besar fadilahnya dibanding mereka. Baik, ini pengambaran dari Rasulullah tentang kitab-kitab itu juga ada pada masa lalu, dan kita mesti mengimaninya, dan kitab-kitab itu pun juga memberikan pahala kepada mereka. Itu konteksnya bisa itu masih original. Lalu Nabi mengatakan, la hasada illa fi itsnain, tidak ada dengki kecuali dalam 2 hal. Apa aja itu? Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Itu kita dengki sama orang yang telah Allah berikan, Allah karuniakan Al-Quran, dan dia membacanya di malam dan pagi, malam dan siang. Wa rajulun atahu Allah malan fa huwa yunfiqu wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan kita diri sama orang yang Allah kasih harta, dengan harta itu dia meningkatkan dan infakkan ya malam dan siangnya. Nah, ini kepada orang yang Allah berikan Al-Quran, maksudnya adalah pemahamannya, bacaannya, ya, ilmunya. Maka kita boleh diri orang model seperti itu. Kita diri dengan adik-adik kita
yang umur masih belasan tahun tapi sudah habis, sudah hafal. Seperti ada dari kita yang ada di beberapa ya mahad, misalnya di Baitul Quran di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur. Saya lihat umur mereka umur SMP SMA, tapi banyak hafalannya yang sudah bukan hanya angka belasan juz tapi sudah pada juz 20-an. Ya, kalau kita juz sama aja mungkin masih berkalah kalau lupa. Kemudian dalam hadis lain wa fi qaulihi taraku fikum ma tamassaktum bihi amrun ba'di. Aku tinggalkan buat kalian yang jika kalian pegang baik-baik ini dua pusaka, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Dalam hadis lain, kitab Allah wa itrah ahli baiti. Ya, kitab Allah dan itrah itu kayak warisan dari ahli baitnya, yaitu keluarga Nabi. Dan ini hadis ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi ini bukan Syiah, bukan hanya Syiah yang menghormati ahli bait, ahlu sunnah pun menghormati ahli bait. Ya, cuman dengan penghormatan yang terukur. Kita tidak pernah menganggap mereka itu maksum. Kita tidak pernah menganggap mereka itu bebas dari dosa. Maksum hanya Rasulullah dan hanya firman Allah. Keduanya bebas dari kesalahan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, al-iman, imanul malayin min ulama wa hukama wa ahli iman fi kulli zamanin wa makanin wa i'tiqadihim al-jazim bi anna Allah ta'ala qad anzala kutuban ya awhaha ila rasulih. Itu iman ya jutaan ulama dan iman jutaan ahli hikmah. Dan keimanan orang yang beriman itu sendiri di setiap zaman dan tempat, dan keyakinan mereka yang begitu mendalam bahwa Allah menurunkan kitab suci yang Dia turunkan kepada para rasulnya. Ya, dan juga wa khairatin nas min khalqihi, dan Dia telah turunkan kepada manusia terbaik di antara makhluk-makhluknya. Ini mungkin kita masih ingat pertemuan bulan lalu saat saya membahas lebih utama mana antara malaikat dengan manusia. Nah, situ ya, ada dua pendapat, dan pendapat yang paling kuat apa bu? Pak kira-kira yang mengatakan malaikat atau manusia yang paling utama? Manusia ya? Manusia apa lagi? Baik. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Ini buat siapa ini? Buat orang atau buat malaikat? Orang. Oleh karenanya, ya pendapat yang paling kuat di antara dua pandangan itu bahwa yang paling utama antara malaikat dengan manusia, khususnya orang soleh, kita nggak bicara orang soleh, bagaimana orang soleh, ya mereka lebih baik dibanding para malaikat sendiri. Dan di sini disebutkan bahwa para nabi yang terbaik di antara manusia. Manusia yang beriman dan beramal soleh itu terbaik, ya manusia terbaik, makhluk terbaik. Nah di antara itu semua ada yang terbaik lagi. Itu pilihan Nabi, itu pilihan Allah, para rasul dan nabi. Wa damanu ma arada min sifatihi wa akhbarihi ghaibi. Dan di dalam kitab-kitab itu terkandung di dalamnya sifat-sifatnya dan juga pemberitaan tentang yang gaib. Ya wa bayani syar'ihi wa dinihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Dan di dalamnya juga dijelaskan aturan-aturannya, agamanya, janjinya dan juga ancamannya. Jadi jangan pernah merasa kurang kalau ada orang mengkaji kitab suci. Mau nyari apa? Di dalamnya ada. Mau kabar gembira? Ada tentang surga, tentang yang lainnya. Tentang kabar yang ancaman di dalamnya juga ada. Mau tentang apa lagi? Tentang aturan main kehidupan kita dunia dan akhirat di dalamnya juga ada. Maka hendaknya bagi seorang muslim
jangan ragu mengkutip Al-Quran. Dan sayangnya kita lihat banyak Muslim yang begitu malu untuk mengutip ayat-ayat suci. Mereka lebih suka mengutip nasihat-nasihat bijak tanda petik yang berasal dari non-Muslim. Ada sebuah koran di pojok kirinya, saya baca, ini koran sering mengutip kalimat-kalimat bijak. Tapi bukan berasal dari Al-Quran, bukan berasal dari hadis Nabi, dan bukan berasal dari para sahabat, dan juga bukan dari ulama Islam. Tapi orang-orang Newton berkata, itu kan Karl Marx berkata, dan seterusnya. Orang-orang kafir yang di alam kubur yang kita menjadi bisa mengalami siksa kubur. Tapi itu mereka lebih banggain, mereka lebih sering kutip dibanding mereka mengutip ayat-ayat Allah dan semua. Ya, tapi kita orang umum, bukan orang Islam. Walaupun orang umum yang baca, kita yakin kebanyakan orang Islam. Dan wartawannya kita baik sangka, umumnya juga orang Islam, bukan orang juga bukan orang Islam, ini orang umum. Gitu. Nah ini ya mindernya kita umat Islam pada kita. Kemudian kita lihat dalil akli. Kalau tadi kan dalil akli. Dalil aklinya kata Syekh Al-Ghazali, dha'ful insan, kelemahan manusia, wa ihtiyajuhu ila rabbih fi islahi ismihi wa ruhihi. Manusia itu lemah, oleh karenanya dia butuh, dia perlu kepada Rabb-nya. Dia membutuhkan Allah dalam rangka memperbaiki keadaan jasadnya, jasmaninya, ruhaninya. Ya tadi inzala kutubin. Semua ini berkonsekuensi turunnya kita. Sebagai pedoman untuk memaintain, merawat diri mereka, merawat keimanannya, merawat ya keadaan diri mereka, merawat masyarakatnya, keluarganya dan seterusnya. Tatadammanu at-tasyri'at wal qawaid al-muhaqqiqah lil insani kamalati. Dan di dalam kitab-kitab itu terdapat atau terkandung di dalamnya aturan-aturan, undang-undang dalam rangka untuk menyempurnakan hidup manusia. Yang kayak gini tidak ada ketemu dalam kitab-kitab buatan manusia sendiri. Lucu, seandainya motor Honda, buku petunjuk untuk merawatnya bukan buku petunjuk dari Honda, tapi buku petunjuknya dari Bialing. Rusak motor ini ya. Saya ngomong Bialing motor saya pertama. Ya. Artinya apa? Ini Al-Quran, Allah menciptakan manusia, diturunkan kitab untuk merawat itu manusia, yaitu Al-Quran. Nggak dipakai Al-Quran, dipakai buatan sendiri. Ada orang yang bangga dengan misalnya Madilog Tanah, Das Kapital, siapa? Sama dan lain-lain. Ini para mahasiswa kita bangga dengan itu. Padahal bisa jadi dulunya para mahasiswa kita ini ya anak pesantren yang dia kaji kita para ulama. Begitu jadi mahasiswa, sok budaya. Ya ketemu kita yang bukan dari Islam, ya kaget. Lalu dia meninggalkan ya apa yang dia pelajari, kita masih pesantren. Wa ma tatallabuhu hayatahu al-ula wal-ukhra. Dan juga di dalamnya terkandung ya tuntutan ya kehidupan mereka, dua kehidupan yang awal dan juga yang akhir, maksudnya awal dan dunia yang akhir. Jadi kondisi manusia yang lemah ini, di tengah kelemahannya manusia butuh merawat dirinya, maka logikanya membutuhkan panduan buat mereka, yaitu kitab suci. Ini yang pertama, alasan logika. Yang kedua, lama kana rusul humul wasitatu bainallahi ta'ala al-khaliq. Karena para rasul merupakan mediator, mediator penengah antara Allah dengan makhluknya. Lalu kemudian ya wa baina ibadil makhlukin wa kana rasul kawairihim. Tapi seorang rasul itu kan sama kayak manusia lain. Ya, minal bashar, ya dari manusia lain sama. Ya'ishuna zamanan tsumma yamutun. Mereka hidup pada suatu zaman kemudian mereka wafat. Ya. Fa lam takun risalatihim. Nah, seandainya mereka udah meninggal, enggak ada
ya risalah mereka terbukukan begitu dalam sebuah kitab, ya tatabannat kutubun khassatun lakana tudiu bi mautihim. Seandainya mereka wafat dan tidak ada kitab, maka selesailah kehidupan mereka, selesailah risalah mereka. Jadi fungsi Alkitab, fungsi kitab suci adalah ketika para nabi ini wafat, kitab suci ini bisa meneruskan ya risalah mereka. Orang yang udah nggak ada, tapi warisannya masih ada. Itu suci wahyu yang Allah turunkan melalui mereka. Maka keadaan ini, kondisi kayak gini, maka logikanya, ya konsekuensinya membutuhkan turun kitab suci. Maka wayakun nas, ya maka manusia nanti ya ba'dhum ila risalatin walau wasitatin. Kalau para nabi sudah meninggal, maka manusia hidup mereka tanpa risalah dan tanpa perantara. Wa yudi'ul ghardu al-usuli min al-wahyi wa risalah. Kalau mereka hidup ya tanpa kitab suci, maka tujuan diturunkan wahyu, tujuan diturunkannya para nabi kepada mereka gagal. Karena setelah itu ya mereka tidak punya panduan hidup. Fakana hadhil halat, maka keadaan ini semua taqtabi izalal kutub al-ilahiyah bila syakkin wala raibin. Maka konsekuensinya adalah keadaan kayak gitu membuat adanya kitab suci mesti diturunkan secara tidak ragu dan tidak terbimbang pasti kitab suci supaya tidak punahnya risalah kenabian. Baik, ini alasan akal yang kedua bahwa memang ada kitab suci dalam rangka estafet perjuangan para nabi itu kan mereka. Yang ketiga, idza lam yakunir rasul adda'i ila Allah ta'ala yahmilu kitaban min indi rabbi, seandainya ya seorang rasul yang menyuruh kepada Allah itu tidak membawa kitab suci, tidak ada kitab sucinya min indi rabbi yang berasal dari Rabbnya, fihi tasyri'u wal hidayah, yang di dalamnya terdapat perundang-undangan dan petunjuk wal khair dan kebaikan, sahula ala nasi takdzibuhu, niscaya manusia gampang mengingkarinya. Saya nabi, mana buktinya? Mana kitabnya? Wah, kayak kita nih, kita membuktikan Rasulullah itu seorang rasul tanpa ada hadisnya, tanpa kitab suci. Apa argumentasinya? Kita membuktikan Islam itu benar, tapi nggak ada kitab suci. Apa buktinya? Maka nanti kata Syekh Al-Jazairi, sahula ala nasi takdzibuhu wa inkaru risalah, akan mudah manusia mendustakan risalah. Mudah manusia untuk mendustakan, mengingkari risalah. Kalau mereka kitab suci. Pada hadhihi halah, maka keadaan ini taqtabi bi'izalil kutub al-ilahiyah, memastikan, mengharuskan konsekuensinya turunnya kitab ilahiyah. Liqamatil hujjah 'ala nas, dalam rangka memberikan hujjah atau argumentasi kepada manusia. Nah, tiga alasan yang logika, yang logis kenapa diturunkan kitab suci kepada manusia. Ya, bukan hanya kebutuhan kita, tapi dalam rangka memenuhi estafet perjuangan para nabi, dan juga dalam rangka hujjah kepada mereka bahwa nabi itu ada, bahwa Islam itu ada, bahwa salah ketuhanan itu ada. Inilah itu dengan adanya kitab suci. Ya sama kayak orang bikin teori-teori kemudian hafalin orang, tapi teori itu tak tertulis, ya tidak memenuhi syarat-syarat metode ilmiah, ya orang akan menangkap teori ilmiah. Dan maka begitu pula ya risalah yang dibawa oleh para nabi ketika termaktub dalam sebuah kitab itu menjadi kuat, menjadi argumentasi buat manusia. Baik, inilah materi kita tentang iman kepada kitab suci secara umum. Kita belum membicarakan mengimani Al-Quran secara khusus. Ini masih ngomongin tentang semua kitab suci, baik yang tertulis namanya dalam Al-Quran, ya seperti apa tadi? Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, atau suhuf Ibrahim wa Musa yang tertulis, atau suhuf-suhuf yang lain yang nggak tertulis, tapi kita meyakini secara global itu memang ada, walaupun kita tidak mengetahui apa namanya. Itu saja, kita terus maaf. Aku boleh ada, wa astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.